Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Dalam rahmat pertolongan dari Sang Maha Kuasa, kita boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan sebelum kita merenungkan bersama-sama, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu bagi kami semua, sehingga kami belum merasakan keindahan di pagi hari ini. Itu semua karena pertolongan yang daripada Engkau. Dan kami akan mengawali aktivitas kami Tuhan dengan merenungkan dan membaca kebenaran firman-Mu. Tuhan menyertai kami dan menolong di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan kehidupan kami hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, renungan kita di pagi hari ini bertema pelajaran dari kisah kehidupan Raja Saul yang terambil di dalam kitab 1 Samuel pasal 1 sampai yang ke-18. Saul memulai tugasnya dengan baik, akan tetapi ketidaktaatnya memelesetkan apa yang seharusnya menjadi suatu kepemimpinan yang luar biasa atas bangsa Israel yang dilandasi penghormatan kepada Allah. Bagaimana bisa seorang yang dekat pada Allah pada awalnya berakhir dalam kondisi kehilangan kendali dan tidak menyenangkan Allah? Supaya kita mengerti bagaimana kehidupan Saul menjadi kacau, kita harus mempelajari orang itu sendiri. Siapakah Raja Saul dan apa yang harus kita pelajari dari kehidupannya? Nama Saul dari bahasa Ibrani yang diucapkan Sahul bermakna diminta. Saul adalah anak laki-laki dari Kis dari suku Binyamin. Saul berasal dari keluarga yang mencukupi dalam 1 Samuel 9 ayat 1. Dan dalam rupa berkulit gelap, berbadan tinggi, dan berwajah tampan. Firman menyatakan tidak ada seorang dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Di dalam 1 Samuel 9 ayat yang kedua, ia merupakan pilihan Allah untuk bangsa Israel yang berserakan, kumpulan suku-suku yang tidak mempunyai pimpinan selain Allah dan tidak mempunyai pemerintahan secara formal. Di dalam masa yang sukar, beberapa tokoh akan muncul tetapi tidak pernah menggabungkan kedua belah suku menjadi satu bangsa. Bertahun-tahun sebelum kepemimpinan Saul, Nabi Samuel menjadi pimpinan agama Israel, tapi ia bukanlah raja. Sebaliknya, Israel dipimpin oleh beberapa hakim yang berkuasa dalam isu domestik. Di dalam 1 Samuel yang ke-8, akan tetapi mereka tidak berdaya untuk memimpin di kala perang. Kita tidak bisa memungkiri bahwa Samuel maupun Saul tinggal di masa yang penuh dengan gejolak. Kaum Filistin merupakan musuh bebuyutan Israel dan pertempuran seringkali terjadi di antara mereka secara rutin dalam 1 Samuel yang ke-4. Oleh karena ancaman perang terus-menerus, bangsa Israel mendesak Samuel untuk menunjuk suatu raja yang akan memimpin mereka. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-8 ayat yang ke-5, kepemimpinan Saul atas Israel dimulai secara damai sekitar tahun 1010 sebelum Masehi. Akan tetapi damai itu tidak akan bertahan lama. Salah satu peristiwa yang paling terkenal dalam kehidupan Saul adalah pertempuran dengan kaum Filistin di lembah Elah. Di sini Goliat mengejek Israel selama 40 hari sampai seorang anak gembala bernama Daud membunuhnya dalam 1 Samuel yang ke-17. Selain kejadian yang menakutkan dan penuh dengan ketidakpastian, Saul merupakan pimpinan militer yang kompeten. Kompetisi itu terlihat ketika kepimpinannya dipertegas dengan kemenangannya di Yabes Gilead. Sebagai ungkapan kemenangannya, sekali lagi ia dinyatakan sebagai raja di Gilgal dalam 1 Samuel 11 ayat 1 sampai 15. Dari sana ia akan memimpin bangsanya, memenangkan beberapa pertempuran militer
di masa kejayaannya. Akan tetapi ada beberapa kesalahan yang serius terjadi, mulai dari penyembelihan kurban yang tidak sah dalam 1 Samuel 13 ayat yang 9-12 yang mengawali kejatuhan Saul dari kepemimpinannya. Kejatuhan ini berlanjut ketika ia tidak memusnahkan seluruh kaum Amalek dan ternak milik mereka seperti apa yang telah diperintahkan oleh Allah dalam 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat yang ketiga. Ia mengabaikan perintah langsung dari Allah dan meloloskan hidup Raja Agag beserta ternak yang dibelinya. Ia mencoba menutupi kesalahannya dengan berbohong kepada Samuel, yang sama pengertiannya dengan berbohong kepada Allah. Ketidaktaatan ini merupakan garis akhir baginya, karena sejak itu Allah menarik kembali rohnya dari Saul. Putusnya hubungan antara Allah dan Saul merupakan salah satu kisah yang sangat menyedihkan di dalam firman. Walaupun Saul diperbolehkan menyelesaikan hidupnya sebagai raja, ia diganggu oleh roh jahat yang menyiksanya dan membawa masa-masa kegilaan. Masa akhir kehidupan Saul sangatlah tragis, di mana ia mengalami depresi yang mendalam. Akan tetapi seorang lelaki muda yang dibawa ke dalam pelataran raja bernama Daud dapat menenangkan hati raja ini dengan memainkan musik. Sang raja menganggap Daud sebagai kalangannya sendiri, tetapi semua ini berubah ketika Daud mulai naik daun sebagai pimpinan militer yang berbakat. Ini dipertegas dalam lagu pujian yang muncul di zaman itu. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud berlaksa-laksa. Di dalam 1 Samuel ayat yang ke-18, di dalam 1 Samuel 18 ayat yang ke-7, ketika Saul menyadari Allah menyertai Daud, maka ia mencari tiap kesalahan untuk membunuh Daud. Daud pun berhasil menghindar upaya pembunuhan terhadap dirinya berkali-kali dengan bantuan anak sang raja Yonatan dan anak perempuan sang raja Mikal. Ada 3 pelajaran yang kita dapat pelajari dari kehidupan Raja Saul. Yang pertama, taatilah Tuhan dan lakukanlah kehendak-Nya. Dari permulaan kepemimpinannya, Saul mempunyai kesempatan yang bagus untuk menjadi tolak ukur bagi semua raja yang akan datang. Yang diperlukan darinya hanyalah mencari Tuhan dengan sepenuhnya, menaati perintah-Nya, dan menyelaraskan kehendak-Nya dengan kehendak Allah. Maka dari sana kepemimpinannya akan satu jabatan yang menghormati Allah. Akan tetapi seperti banyak kasus lain, Saul memilih jalan lain dan menjauh dari Allah. Kita menemui contoh ketidaktaatan yang sempurna di mana Allah memerintahkan dia untuk membunuh semua kaum Amalek, tetapi Saul menyisakan Raja Amalek beserta rampasan perang. Saul mengadakan kesalahannya dengan membohongi Samuel tentang kejadian ini. Ia membuat klaim bahwa rakyatnya yang menyiksakan hewan ternak itu dalam 1 Samuel pasal yang ke-15. Tindakan ini beserta berbagai tindakan lain sepanjang jabatannya menjelaskan bahwa ia tidak layak dipercaya menjadi alat bagi kehendak Allah. Pelajaran kedua yang dapat kita camkan adalah jangan menyalahkan kuasa yang dipercayakan kepada kita. Pastilah kita bahwa Raja Saul menyalahgunakan kuasa yang telah Allah percayakan kepadanya. Alasan yang mendasar dari penyalahgunaan ini adalah kesombongan yang seringkali merasuki hati ketika orang sedang melayani dan menghormati kita. Dengan berjalannya waktu, penghargaan dapat membuat kita percaya bahwa kita sebetulnya orang yang istimewa dan layak dipuji. Ketika ini terjadi, kita seakan lupa bahwa Allah yang sebenarnya berkuasa dan hanyalah Dia yang berkuasa atas segalanya. Allah mungkin memilih Saul karena dirinya rendah hati, tetapi dengan berjalannya waktu, sifat rendah hati itu digantikan dengan sifat yang egois dan kesombongan yang merusak kepemimpinannya. Ada pula pelajaran bahwa kita harus memimpin sebagaimana Allah menghendaki kita memimpin. Di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-2-10 adalah panduan sempurna dalam memimpin orang yang telah Allah percayakan pada kita. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Janganlah dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu
Apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, ajarilah kami untuk hidup selalu taat dan takut akan Engkau. Berikan kami hikmat yang daripada Engkau, sehingga kami tidak congkak Tuhan, tidak sombong Tuhan, tapi kami mau merendahkan diri kami di hadapan-Mu, sehingga Aku akan meninggikan kami. Terpuji kekal nama-Mu, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.